Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anang Gunawan dan sebelah saya Asa. Nah, kali ini kita bakal reaction video. Itu tuh film yang sangat-sangat fenomenal banget. Apa judulnya, Mas Anang? The New Rulers of the World, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Penguasa Dunia Baru. Nah, dari film tadi tuh penulisnya atau penciptanya itu dari John Pilger. Nah, dari Mas Anang sendiri tuh yang Mas Anang tangkap dari film yang udah ditonton tuh gimana? Oke. Jadi gini ya teman-teman, film ini adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan bagaimana globalisasi sangat berdampak pada situasi ekonomi, sosial, budaya, politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, film yang ditulis oleh John Pilger sendiri ini membuka tentang realitas akan invasi globalisasi yang melanda Indonesia pasca krisis tahun 1998, di mana pada waktu itu negara-negara dunia pertama beramai-ramai menginvestasikan modalnya di Indonesia, yang menurut kebanyakan orang ini diyakini dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Namun pada realitanya yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya, kemiskinan yang kian meningkat, kesejahteraan yang tidak merata, dan pengangguran yang terus naik. Itu kalau menurut aku sendiri dari film itu tuh itu menceritakan bahwa rakyat atau masyarakat dulu itu sangat diperas dan dipekerjakan oleh para penanam modal yang ada di Indonesia, seperti perusahaan-perusahaan luar yang masuk ke sini seperti Reebok, Nike, Adidas, terus dan banyak lagi. Itu tuh para tenaga kerja Indonesia tuh benar-benar dipaksa dari harus bekerja 36 jam, nggak ada fasilitas yang standar, kesehatannya juga kurang, itu benar-benar diperas. Dan dari para penanam modal itu menanamkan di kita tuh bahwasanya dengan modal sesedikit mungkin tapi harus dapat keuntungan yang sangat banyak, seperti itu. Di sisi lain, film ini juga menceritakan fakta bahwa di tahun 1990-an terjadi pembantaian massal terkejam di dunia, yaitu pembantaian massal 1 juta orang di masa pemerintahan Soeharto. Film ini banyak menguak fakta bahwa Soeharto melakukan aksinya disokong oleh Amerika dan Inggris serta para pembisnis barat yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Nah, untuk lebih singkatnya kita tonton videonya bareng-bareng. Oke. Suara ayam. The prophets of a brave new world, captains of industry, have visions grand and great designs, but none have room for me. They see a world where everyone is rich and smart and young, but if I live to see such things, too late for me they come. Indonesia is where the old imperialism meets the new. This is a country that should not be poor. It's rich in almost everything. Mountains of copper and gold, oil, timber, and the skills and labor of its people. Colonized by the Dutch in the 16th century, Indonesia was plundered by the West for hundreds of years, a debt that is yet to be paid back. Ratusan tahun lamanya Indonesia itu dihisap oleh negara-negara utara. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna. Sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. The greatest prize in Asia. To Western business, the great value of General Suharto was that he succeeded in getting rid of the founder of modern Indonesia, Ahmed Sukarno, a nationalist who believed in economic independence for his people. He kept the great Western corporations out of Indonesia and threw out their agents, the World Bank and the International Monetary Fund. It was only when one of his generals, Suharto, seized power that the door was open to Asia's greatest prize.
itu filmnya. Jadi yang dapat kita ambil tuh dari film tadi tuh ada materi yang bisa kita sambungin sama pelajaran yang udah kita lalui ya. Jadi salah satu pelajaran yang udah kita bahas sebelumnya itu terkait dengan teori ketergantungan. Nah, film dokumenter ini yang ditulis John Pilger itu membuat mata kita terbuka tentang apa itu makna globalisasi yang sebenarnya dan apa implementasinya di Indonesia itu sudah benar-benar maksimal gitu. Nah, di sini kami mencoba mengkaitkan antara isi dari film ini dengan teori ketergantungan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, teori ketergantungan itu dicetuskan oleh Theotonio dos Santos. Dos Santos mengurai teori ketergantungan ini sebagai keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu, yaitu negara dunia ketiga, dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara maju. Nah, yang dimaksud negara ketiga dalam film ini adalah negara Indonesia, sedangkan yang negara maju itu ada Amerika sama Inggris. Nah, kemudian negara-negara dunia ketiga hanya akan berperan sebagai penerima dari akibat, sedangkan negara maju mereka akan menikmati limpahan kapital secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Negara berkembang itu akan terus mengajukan berhutang kepada World Bank, yang dimana World Bank dan IMF itu berpihak pada negara-negara maju. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Asa dan Saya Anang. undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.